Dampak pencabutan izin tambang di Raja Ampat, masyarakat adat suku KW memblokade kawasan wisata dunia Pulau Wayak di Raja Ampat. Akibat aksi protes, sejumlah aktivitas wisata lumpuh total. Aksi blokade di kawasan wisata Pulau Wayak Raja Ampat dilakukan masyarakat adat suku KW. Mereka adalah pemilik hak ulayah yang kecewa atas keputusan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan nikel, termasuk PT KW Sejahtera Mining. Sebagai bentuk perlawanan, masyarakat tak hanya menghentikan seluruh aktivitas wisata, namun juga melakukan pengusiran terhadap sejumlah kapal yang membawa wisatawan asing. Hingga kini pemalangan masih berlangsung di Pulau Wayak. Kawasan yang dikenal sebagai ikon wisata dunia ini pun lumpuh total dari kunjungan wisatawan. Nyatanya sekarang semua aman-aman saja, tidak ada yang ini. Jadi kami prinsip orang KW bahwa kalau perusahaan tambang tidak dibuka maka Wayak pun tetap ditutup. Seperti itu kan Bapak-Bapak? Setuju? Setuju. Jadi kalau memang perusahaan tambang dibuka maka Wayak aktivitas seperti jalan seperti biasa. Setuju? Setuju. Menanggapi situasi memanas, pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan larangan sementara bagi wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Pulau Wayak, Distrik Waigeo Utara. Jadi saya sudah sampaikan ke Kades himbauan untuk dalam waktu yang dekat ini jangan dulu, sambil kita coba pendekatan pemerintah daerah, pendekatan dengan masyarakat di sana tentang mereka punya keinginan itu, baru setelah mereka sudah paham, sepakat, baru kita bisa buka lagi. Untuk meredam gejolak, Bupati Raja Ampat akan turun langsung ke lapangan untuk mendatangi masyarakat suku KW. Pemerintah mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan sektor pariwisata sebagai sasaran protes yang justru bisa merugikan ekonomi lokal. Dari Pulau Wayak, Raja Ampat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Informasi iNews pagi hari ini, pemirsa, banjir merendam permukiman warga di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan Sabtu malam. Selain permukiman warga, banjir juga merendam sejumlah ruas jalan di Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Banjir membuat aktivitas warga terganggu dan sejumlah kendaraan terjebak di tengah banjir. Banjir terjadi akibat sampah yang menyumbat drainase dan penebangan hutan di kawasan hulu sungai. Warga berharap bantuan pemerintah untuk mengatasi banjir. Mungkin perlu diperbaiki kayak pembuangan, kayak drainase, selongan atau apa, supaya istilahnya air yang lewat lancar, turun lancar supaya tidak masuk ke. Terjadi aksi protes calon penumpang pesawat komersial di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang akibat keterlambatan penerbangan. Penerbangan Jakarta ke Palembang mengalami keterlambatan hingga terjadi aksi protes dari sejumlah calon penumpang. Pesawat penerbangan IU-872 yang dijadwalkan terbang pukul 15.10 WIB. Namun delay awal menjadi pukul 16.00 WIB, kemudian berubah kembali menjadi pukul 17.30 WIB hingga menjadi 18.20 WIB. Para calon penumpang merasa kecewa atas pelayanan yang dilakukan oleh maskapai. Hujan deras yang disertai angin kencang membuat sebuah papan reklame di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat roboh. Akibatnya sebuah sepeda motor tertimpa papan reklame dan sejumlah kendaraan roda 4 rusak. Papan reklame roboh di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat Sabtu siang dan menimpa satu kendaraan sepeda motor. Robohnya papan reklame diduga imbas angin kencang yang menerjang wilayah Jakarta dan sekitarnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah mobil yang terparkir di halaman mengalami kerusakan di bagian kaca depan mobil.
kencang juga melanda wilayah kota Depok, Jawa Barat. Akibatnya sebuah papan reklame setinggi 10 meter tiba-tiba jatuh dan nyaris menimpa sejumlah kendaraan yang terparkir. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam kejadian ini. Sementara warga sekitar berusaha untuk mengevakuasi material papan reklame. Aksi penyanyi dangdut trio Serigala di Pendopo Kabupaten Pati viral dan menuai kecaman. Atas penampilan yang dinilai warganet tidak pantas tersebut, Bupati pun meminta maaf. Inilah aksi 3 penyanyi dangdut atau trio Serigala yang tampil menghibur para tamu undangan di Pendopo Pati, Jawa Tengah dalam acara penandatanganan Akte Koperasi Merah Putih dan MOU Hari Jadi Pati. Selain bergoyang di atas panggung, salah satu personil juga turun menghampiri penonton yang membuat penonton riuh. Usai beredar luas, aksi yang dilakukan trio Serigala ini mendapat kecaman warga karena dianggap tak pantas ditampilkan saat acara formal yang dihadiri para pejabat. Atas kejadian ini, Bupati menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Sudewo menyebut aksi ini merupakan spontanitas dari penyanyi yang bersangkutan. Bagus lah, karena dari jogetannya kan ya nggak bagus kalau harus ditampilkan di forum seperti itu. Ya semoga nanti kedepannya para panitia lebih selektif buat kalau ada hiburan yang ada di lingkungan pemerintahan. Maaf atas atraksi yang dilakukan oleh 3 serigala di Pendopo Kabupaten beberapa hari yang lalu. Atraksi tersebut spontan, saya pun terkejut munculnya tampilnya atraksi semacam itu. Memang itu tidak layak untuk dilakukan di Pendopo Kabupaten. Itu mestinya pasnya dilakukan di luar. Penolakan dan keprihatinan atas praktik penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya terus disuarakan oleh sejumlah organisasi pencinta alam, baik nasional maupun internasional. Salah satunya disuarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI. 4 dari 5 perusahaan nikel yang beroperasi di Raja Ampat, Papua, izin usaha pertambangannya telah dicabut. Namun suara penolakan dan keprihatinan atas aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat masih bergulir. Salah satunya berasal dari WALHI yang mengibaratkan aktivitas tambang di Raja Ampat seperti menjual ginjal untuk membeli ponsel. Karenanya WALHI meminta pemerintah juga mencabut IUP PT GAK. Yang pertama, hentikan semua aktivitas tambang di sana dan cabut izin semua tambang di Raja Ampat. Yang kedua, lakukan pemulihan terhadap wilayah yang sudah rusak sebelum dampaknya lebih besar kepada pesisir dan laut. Yang ketiga, lakukan investigasi dan penegakan hukum kepada pihak yang menerima. Sementara itu, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung menyebut PT GAK Nikel sudah bisa kembali beroperasi di Raja Ampat. Anak usaha PT Aneka Tambang atau Antam ini menjadi satu-satunya perusahaan tambang di Raja Ampat yang tidak dicabut izinnya oleh pemerintah. Yuliot menyebut kegiatan PT GAK Nikel sempat dihentikan sementara untuk analisis dan investigasi dugaan pelanggaran aturan. Hasilnya perusahaan ini tidak terbukti melanggar prosedur pertambangan sehingga izin operasi kembali diberikan. Pasangan selingkuh mengubur janin yang diaborsi di seberang Penggalangan Kota Padang, Sumatera Barat akhirnya ditangkap polisi. Pelaku berhubungan intim saat suami dipenjara karena kasus narkoba. Polisi mencari wanita yang melakukan aborsi dan jenazahnya dikubur di kampung seberang Penggalangan, Padang Selatan, Kota Padang. Wanita ini mengakui telah melakukan aborsi dan mengubur janinnya bersama kekasihnya.
Polisi kemudian mencari pria yang berselingkuh dengan wanita ini. Ternyata berada tak jauh dari rumahnya. Pasangan kekasih ini kemudian dibawa ke kantor polisi dan menjalani pemeriksaan. Penguburan janin diketahui keluarga pelaku dan dilaporkan pada polisi. Pelaku sudah bersuami yang menjalani hukuman penjara karena kasus narkoba. Bersangkutan si Dinda ini hamil dan merasa ketakutan. Dia merasa ketakutan karena kandungan sudah menginjak usia sekian bulan. Jadi setelah itu mereka sepakat untuk melakukan aborsi. Polisi masih mendalami kasusnya. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aksi pencurian barang dengan modus pecah kaca mobil terjadi di res area kilometer 62 tol Jakarta Cikampek dan terekam CCTV. Saat kejadian, mobil tengah terparkir dan korban sedang beristirahat. Penyergapan tim Pusar Polres Karawang saat mengejar 2 pelaku modus pencurian pecah kaca mobil. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Supriyanto, Bu. Buyung, Pak. Hah? Supriyanto, Buyung. Iya. Penangkapan dilakukan setelah korbannya melapor ke Polres Karawang. 2 pelaku merupakan warga Tangerang. 1 pelaku ditangkap di minimarket daerah Tangerang dan 1 lainnya di kediamannya. Sebelumnya, detik-detik saat aksi 2 kawanan pelaku spesialis pencurian barang berharga dengan modus pecah kaca mobil terjadi saat mobil tengah diparkir di res area kilometer 62 tol Jakarta Cikampek terekam CCTV. Saat kejadian, mobil minibus tengah ditinggal pemiliknya beristirahat untuk makan. Hanya dalam hitungan menit, pelaku berhasil menggasak 4 unit laptop, uang Rp19.500.000 dan barang berharga lainnya. Saat itu ditinggal untuk makan oleh para korban. Tanggal 10 Juni 2025 para pelaku bisa kita bekuk atau kita tangkap ketika mobil sudah terparkir, kemudian dipepet dari samping. Setelah itu pelaku beraksi dengan memecahkan kaca. Saat ditangkap, kedua pelaku tak berkutik dan segera dibawa ke Mapolres Karawang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat kejadian, keempat korban mengalami kerugian lebih dari Rp100 juta. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Rampas sepeda motor mahasiswa yang ditumpanginya, pelaku begal babak belur dihajar massa. Video amatir ini merekam kejadian saat pelaku begal menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Tanjung Aur, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Pelaku dihajar massa lantaran nekat merampas sepeda motor mahasiswa yang ditumpanginya. Saat akan merampas motor, pelaku bahkan nekat menyeret korban sejauh 40 meter hingga korban terluka. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura minta diantar. Namun dalam perjalanan, pelaku justru membawa kabur sepeda motor yang dipinjamnya. Untuk proses penyelidikan, pelaku sudah ditahan di Mapolsek Ilir Barat 1 Palembang. Ada seorang korban yang mana sedang mengendarai kendaraan. Saat itu dia di stopin oleh orang lain dengan tujuan minta antar ke suatu tujuan. Setelah itu di tengah perjalanan si korban diminta untuk turun untuk membeli minuman. Setelah itu motor berusaha dibawa kabur oleh si pelaku tersebut. 1 rumah dan 3 bangunan lainnya terbakar di permukiman padat penduduk di Cianjur, Jawa Barat. Kebakaran terjadi akibat anak-anak yang main masak-masakan di dalam rumah. Kobaran api melahap seluruh bagian bangunan rumah di Kampung Kulon, Kelurahan Sayang, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu sore. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar serta tiupan angin yang cukup kencang membuat kobaran api cepat melahap seluruh bagian rumah. Kejadian tersebut disebabkan adanya aktivitas anak-anak yang tengah main masak-masakan di dalam rumah menggunakan api tanpa pengawasan orang tuanya.
Petugas pun sempat kewalahan lantaran posisi rumah berada di dalam lingkungan padat permukiman. Menurut petugas pemadam kebakaran, saat kejadian orang tua anak tengah tidak ada di rumah. Kobaran api juga nyaris merembet ke bangunan masjid dan rumah warga lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun kerugian ditafsir mencapai hingga ratusan juta rupiah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, Ainus melaporkan. Menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, Anda kembali di Anyus Pagi. Pemirsa, seorang warga Australia terciduk membawa 2 paket narkoba jenis kokain dan MDMA saat polisi melakukan penindakan lalu lintas di Badung, Bali. Tersangka kini diperiksa oleh Satres Narkoba Polres Badung. Periksa kantongnya. Oke, cek your body, oke? Penangkapan tersangka penyalahguna narkoba ini berawal dari operasi hunting sistem pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Satlantas Polres Badung. Terlihat tersangka berinisial NPJ, 33 tahun, menunjukkan gelagat mencurigakan saat petugas meminta menunjukkan kartu identitas dan surat kelengkapan kendaraan. Tanpa diduga, 2 benda mencurigakan jatuh dari saku celana tersangka berkewarganegaraan Australia. Terbukti benda yang dibawa tersangka adalah jenis kokain seberat 1,5 gram dan MDMA seberat 0,69 gram. Kan tangan kirinya ini Pak, Bu, kan saku nih. Ketika diangkatnya gini, jatuhlah itu barang 2. Sehingga dasar itulah kita lakukan pemeriksaan baik urin maupun kefilanya. Atas perbuatannya, tersangka diancam pidana penjara hingga seumur hidup. Dari Badung, Bali, Indra Ari, Ainus melaporkan. 2 warga negara Australia ditembak oleh orang tak dikenal di sebuah villa kawasan Pererenan, Munggu, Badung, Bali. Tim Inafis dan Satreskrim Polres Badung masih melakukan olah tempat kejadian perkara hingga Sabtu sore. Sejumlah lubang bekas peluru juga terlihat di beberapa bagian bangunan villa. 1 korban ZR 32 tahun dinyatakan meninggal dunia dan 1 korban lainnya SG 35 tahun masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Profesor Ngurah, Denpasar. Polisi masih memburu pelaku penembakan dan menyelidiki motif pelaku. Yang 1 korbannya tidak terlalu parah, cuman mungkin ada bekas pukulan. Ada saksi yang dipanggil? Nah, sampai sekarang masih kita kompulir di lapangan karena informasi kita terima juga baru pagi ini. Dan indikasinya pelakunya ada apakah warga lokal atau warga negara asing? Nah, masih penyelidikan. Sabar. Saya belum bisa memastikan itu motifnya apa dan lain sebagainya karena kita juga masih penyelidikan ini. Nanti kalau memang sudah terang benderang, pasti saya informasikan pada rekan. Kita beralih ke Jakarta Timur, pemirsa. Petugas rescue pemadam kebakaran sektor Ciracas berhasil mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 3,5 meter dari permukiman warga. Ular tersebut pertama kali dilihat oleh sejumlah warga yang tengah melakukan aktivitas ronda, namun tak berani menangkapnya. Dengan sangat berhati-hati, petugas rescue pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 3,5 meter di Jalan TB Simatupang, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu dini hari. Tak membutuhkan waktu lama, ular tersebut dapat ditangkap oleh petugas pemadam kebakaran menggunakan alat pencapit. Ular berukuran cukup besar ini pertama kali dilihat oleh sejumlah warga yang tengah melakukan aktivitas ronda. Namun warga tak berani menangkapnya hingga akhirnya meminta bantuan petugas rescue pemadam kebakaran sektor Ciracas. Pada pemadam Ciracas atas responnya bahwa kami di sini sudah melapor dan segera datang kemari. Terima kasih banyak. Semoga tetap jaya pemadam Ciracas. Dalam proses evakuasi, 3 personel rescue pemadam kebakaran dilengkapi sejumlah alat dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, seekor ular piton berukuran besar menghebohkan petugas piket jaga di Mapolsek Tanjung Bumi. Polisi dan warga berhasil mengevakuasi ular yang menjebol plafon ruang tahanan. Seekor ular piton besar di atas plafon Mapolsek menggegerkan penghuni Polsek Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Awalnya petugas jaga melihat salah satu plafon Mapolsek ambruk. Saat diperiksa, petugas melihat seekor ular menggeliat di antara kayu rangka plafon. Namun saat hendak ditangkap, ular tersebut kembali menghilang di dalam plafon. Ular kembali muncul diiringi runtuhnya plafon lain termasuk di atas ruang tahanan Polsek. Penangkapan ular berlangsung dramatis. Ular sempat melilit tangan petugas yang menangkapnya. Ular itu kira-kira lebih dari 5 meter. Evakuasi sempat bongkar plafon karena panjang ular itu dan berat ular itu masih nyangkut pada kayu-kayu plafon, sehingga harus merusak plafon. Hewan melata ini pun sempat pula menjadi tontonan warga sekitar yang penasaran. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Bangun Jo. Ke informasi lain pemirsa, penyanyi cilik FP menjenguk ayahnya yang ditahan di Mapolresta Banyuwangi karena kasus judi online. FP mengaku tidak kaget ayahnya ditangkap lantaran telah lama kecanduan judi online. Didampingi kru manajemen, penyanyi cilik FP mendatangi Polresta Banyuwangi, Jawa Timur untuk menemui ayahnya Joko Suyoto yang ditahan karena kasus judi online. FP yang sedang persiapan untuk manggung di Jakarta sengaja pulang ke kampung halamannya di Banyuwangi demi menjenguk ayahnya. FP mengaku tidak kaget ayahnya ditangkap polisi sebab menurutnya ayahnya telah lama kecanduan judi online. Terkait soal sumber uang untuk bermain judi online, FP mengaku tidak tahu menahu. Tapi ia mengaku kerap mengirim uang ke ayahnya hasil dari manggung dan menyanyi. Yang pertama kita mengapresiasi kinerja kepolisian Republik Indonesia, kinerja kepolisian yang sudah menetapkan ayahnya Farel sebagai tersangka kasus judul ya. Di sini mungkin kita harapan dari kita beliau berubah ya setelah kejadian dapat hukuman ini, jadi bisa merenung ya kesalahan-kesalahan, jadi kedepannya bisa berubah lah, itu harapan dari saya gitu. Sebelumnya, ayah FP Joko Suyoto ditangkap di rumahnya di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono saat hendak mengantar salah satu anaknya ke sekolah Selasa lalu. Saat ditangkap, pelaku tidak bisa mengelak karena dalam ponselnya terdapat sejumlah transaksi perjudian online. Sejumlah saksi termasuk istri pelaku juga sempat diamankan namun akhirnya dipulangkan karena tidak terbukti terlibat. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat main judi online hanya untuk mengisi waktu luang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Hari terakhir Pameran Pertahanan Internasional Indo Defense 2025 ramai didatangi pengunjung. Masyarakat umum dapat melihat kecanggihan beberapa alutsista hasil karya anak bangsa. Hari terakhir Pameran Pertahanan Internasional Indo Defense 2025 ramai didatangi pengunjung pada Sabtu pagi. Masyarakat umum dapat melihat kecanggihan beberapa alutsista hasil karya anak bangsa. Salah satu yang menjadi sorotan adalah alutsista anti-drone yang dapat mendeteksi drone dari jarak 5 km. Tidak hanya itu, Republik Crop dengan mengusung konsep perisai Trisula Nusantara dalam memperkuat kemandirian pertahanan nasional, menampilkan alat kekuatan militer mulai dari drone, roket hingga kapal perang. Untuk menciptakan sistem pertahanan yang canggih, perusahaan yang berbasis AI juga digandeng. Semenjak 2020 itu kita produksi senjata sendiri. Kita produksi drone yang dipersenjatakan sendiri. Kita produksi kendaraan juga sudah sendiri. Jadi itu
itu mungkin multi domain yang sudah kita kerjasamakan dengan Kemhan di beberapa tahun terakhir. Tidak hanya saling memamerkan teknologi dan alutsista terbaik dari setiap negara, ajang Indo-Defense sekaligus menjadi kemitraan strategis dan memperkuat jalinan kerjasama antar negara di bidang pertahanan dan keamanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Beragam alutsista berteknologi mutakhir dapat dijumpai dalam gelaran pameran pertahanan internasional Indo-Defense 2025 di Jakarta. Salah satunya alutsista Dirgantara yang menghadirkan helikopter modern andalan Tentara Nasional Indonesia. Lebih dari 60 negara dan 1.100 perusahaan hadir memeriahkan gelaran Indo-Defense 2025 di G-Expo PRJ Kemayoran, Jakarta. Para pengunjung pun antusias melihat dan menggali informasi beragam alutsista terbaru berteknologi mutakhir yang dihadirkan dalam bentuk replika hingga aslinya. Tak terkecuali alutsista Dirgantara yang menyertakan beragam helikopter modern seperti Bell 525 dan MV-70. Ternyata tak sebatas bertempur, helikopter berkonsep militer juga kerap digunakan sebagai alat angkut taktis serbaguna yang membantu pelaksanaan misi kemanusiaan hingga menjangkau daerah terisolir. Lebih ramai ya, lebih ramai, lebih tertib, boothnya juga lebih tertata, rapih ya, karena kan tempatnya juga luas. Mengusung tema Defense Partnership for Global Peace and Stability, Indonesia berharap gelaran pameran pertahanan internasional ini menarik potensi ekspor dan memperkuat kemandirian industri pertahanan. Indo Defense Expo menjadi salah satu bukti nyata modernisasi Dirgantara alutsista di tanah air. Dari Jakarta, Wenda Nurayudi, Richard, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, hingga kini belum mendaftarkan namanya sebagai bakal calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Jokowi tak menampik sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang PSI. Namun menurutnya dukungan tersebut belum cukup. Jokowi mengungkapkan ia belum turun ke bawah untuk dukungan pada dirinya. Hal itu diungkapkan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Ya, saya belum turun ke bawah sih. Dukungan dari DPW di provinsi, kemudian DPC di kabupaten kota juga. Ya 1-2 sudah ada, tapi kan belum cukup. Melihat dukungan dari bawah seperti apa. Karena nanti itu voting online, platformnya kan voting online, jadi memang betul-betul harus dihitung benar, harus berhitung betul. 4 pulau sengketa di Kabupaten Singkil di Caplok, Sumatera Utara berpotensi memiliki kandungan minyak dan gas. Badan Pengelola Migas Aceh menyebut 1 dari 6 sumur yang dijadikan studi memiliki 1 sumur yang sangat menarik karena mengandung kandungan gas discovery. Keempat pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara tersebut berada di wilayah kerja offshore West Aceh atau OSWA. Namun hingga kini belum tersedia data seismik yang cukup mendukung proses evaluasi potensi migas secara menyeluruh. Secara umum, keempat pulau yang dicaplok Sumatera Utara di Kabupaten Singkil tersebut berdekatan dengan wilayah kerja OSWA Kabupaten Tapanuli Tengah. Deputi Perencanaan Badan Pengelola Migas Aceh, Edi Kurniawan menyebutkan potensi migas di Laut Singkil berada di sekitar 40 km dari pulau yang diperbincangkan saat ini. Ada 6 sumur di daerah itu yang mereka jadikan studi ditambah dengan seismik plan yang bisa kita akses di MDR di websitenya Kementerian, itu Migas Data Repository. Dari 6 sumur yang mereka tampilkan ini memang ada 1 sumur yang sangat menarik ya. Sumur ini namanya Singkil 1. Itu dia discovery, gas discovery dengan average gasnya dari 2 sampai 9 mmSCF, sudah pernah dites ya. Cuma ini sumur kan tahun 1973.
dan berjarak sekitar 30 sampai 40 km dari pulau yang diperbincangkan ini. Memang di pulau ini sendiri kita nggak punya data sumur. Data sumur dan data seismik tidak ada di pulau tersebut. Cuman kita ingin sampaikan bahwa di sekitar area ini di Osua tadi, data seismiknya juga sudah lama sekali, sehingga rencananya tahun ini atau awal tahun depan, Konrad di bawah kewenangan BPMA mereka akan melakukan survei. Guna mengetahui potensi kandungan migas, BPMA mendorong dilakukan survei awal dan akuisisi data seismik agar potensi migas bisa diidentifikasi lebih jelas. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala, mengingatkan status 4 pulau di Provinsi Aceh yang kini menjadi sengketa antara Aceh dengan Sumatera Utara telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Selain di Undang-Undang Nomor 24 tersebut, status 4 pulau tertuang dalam Perjanjian Helsinki yang disepakati antara Gerakan Aceh Merdeka dan Indonesia yang diteken pada 15 Agustus 2005. Pak JK, tapi kalau kita melihat keputusan yang diputuskan oleh pemerintah pusat gitu ya, dari Mendagri, kalau Anda melihat ini kan artinya pemerintah pusat memiliki data dan juga landasan hukum tentang teritorial 4 pulau itu. Kalau landasan hukum yang Pak JK tahu seperti apa mengenai letak teritorial 4 pulau itu? Ya, sekali lagi pendirian Provinsi Aceh sebagai provinsi dengan otonomi khusus itu dengan Undang-Undang 24. Jadi kalau secara umum termasuk pulau yang diklaim oleh Aceh itu singkir bagian dari Aceh. Jadi tentu dari segi sistem hukum undang-undang lebih tinggi dibanding Kepmen kan. Ya, oke. Jadi agak sulit tentu itu dirubah dengan Kepmen karena yang mendirikan Aceh itu undang-undang. Barangkali Anda sudah berkomunikasi dengan Mendagri soal ini seperti apa, Pak? Iya, saya berkomunikasi dengan beliau dan saya yakin maksudnya baik. Tapi di lain pihak Aceh menganggap itu bahwa pusat tidak lagi nanti kurang dipercaya lagi. Sulit bagi kita semua yang sudah bekerja baik dengan teman-teman untuk kedamaian di Aceh, nanti lagi timbul masalah baru. Jadi dan di samping itu sejarah ada diulas di sejarah sejak dulu. Itu memang pulau itu masuk ke Aceh, bagian dari Aceh. Termasuk mungkin pada saat itu pertemuan di Helsinki dan lain sebagainya, Pak, MOU itu? Kita tidak bahas itu. Helsinki hanya mengatakan MOU Helsinki bahwa perbatasan di Aceh itu harus sesuai dengan perbatasan tahun 1956. Tahun 1996 itu Undang-Undang 24 yang dikeluarkan oleh Bung Karno agar provinsi Aceh menjadi provinsi. Jadi perbatasannya kabupaten-kabupaten itu. Ya, kabupaten itu memang agak pasti sesuai itu. Sehingga kenapa sekian puluh tahun tidak dibikin peta perbatasan. Karena dianggap Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan mengkaji ulang penetapan masuknya 4 pulau ke wilayah Sumatera Utara. Kajian ulang ini akan digelar pada Selasa 17 Juni mendatang. Menteri menyikapi persoalan ini dengan penuh kecermatan dan hati-hati karena penting untuk memfokuskan kepada data tidak saja geografis tetapi juga historis dan kultural. Nah, karena itu Pak Menteri, Pak Prof. Tito Karnavian sudah memutuskan untuk melakukan kaji ulang secara keseluruhan. Jadi pada hari Selasa nanti Kemendagri akan melakukan kaji ulang dan kemudian pada hari berikutnya Pak Menteri akan juga mendengar masukan dan pandangan dari para tokoh masyarakat Aceh dan Sumatera Utara
pimpinan wilayah, gubernur, bupati, termasuk teman-teman dewan, DPR dan DPRD begitu. Jadi penting untuk membuka dialog agar terdapat kesamaan data, fakta, dan informasi. Baik, membuka dialog dan juga pengkajian ulang. Kemudian berkaitan dengan pernyataan Pak Yusuf Kalla yang menyebutkan bahwa undang-undang lebih tinggi daripada keputusan menteri. Tanggapan dari Kemendagri seperti apa, Pak? Pernyataan dan pandangan Pak Yusuf Kalla itu sangat penting untuk memperkaya informasi dan data yang harus kita dalami. Nah, merujuk kepada pernyataan Pak JK, yang pertama di situ ada poin dari MOU Helsinki. Betul sekali yang disampaikan Pak JK, bahwa dalam satu poin di MOU itu ada kesepakatan untuk merujuk batas wilayah kepada batas wilayah 1 Juli tahun 56. Dan dari situ kami menggali, memang betul seperti disampaikan Pak JK, ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 56 yang mengatur batas wilayah. Namun sayangnya sampai saat ini kami belum menemukan data yang lebih detail terkait dengan koordinat batas. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah kembali memperbolehkan Pemda menggelar rapat di hotel dan restoran. Meski begitu, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, melarang pejabat di lingkungan Pemprov Jabar rapat di hotel dan memanfaatkan fasilitas gedung kantor. Pemerintah pusat telah memperbolehkan kembali penggunaan hotel atau restoran untuk kegiatan rapat instansi pemerintah. Meski demikian, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tetap belum mengizinkan Pemprov Jawa Barat menggelar rapat di hotel maupun restoran. Bahkan KDM meminta seluruh aparatur pemerintah daerah untuk memanfaatkan fasilitas gedung kantor yang sudah tersedia. Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR, dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengizinkan seluruh pemerintah daerah kembali menggelar kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Hal ini dilakukan sebagai upaya dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca mengalami gangguan pada server pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB, saat ini sistem sudah kembali normal. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memastikan penerimaan siswa di Jawa Barat kembali normal. Setelah 3 hari mengalami gangguan pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB, saat ini sistem kembali normal. Gangguan karena adanya sinkronisasi antara aplikasi dengan server yang disimpan oleh Diskominfo Jawa Barat. Akibatnya sistem SPMB di seluruh SMA dan SMK negeri di Jawa Barat tidak dapat diakses hingga banyak orang tua siswa mengeluh. Sebelumnya, pada pelaksanaan hari pertama hingga hari ketiga SPMB, server Dinas Pendidikan mengalami server down. Hal tersebut membuat para orang tua tidak dapat mendaftarkan anaknya ke sekolah akibat gangguan server. Kemarin itu kita sebenarnya udah uji coba 2 kali. Kemarin itu ada sinkronisasi lah ya antara aplikasi dengan server yang disimpan di Diskominfo. Dia ada harmonisasi yang waktu itu diuji coba. Kalau diuji kan nggak real trial, kan orang langsung yang ini itu yang ini. Jadi itu aja. Tapi alhamdulillah bisa diatasi dan sekarang udah bisa berjalan dengan lancar di semua tempat. Saya udah pantau. 4 SMP negeri di Bandung diduga melakukan praktik jual beli kursi di sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2025. Jika terbukti, maka baik guru maupun orang tua calon siswa bisa dikenakan sanksi pidana. Pemerintah Kota Bandung kini lakukan investigasi terkait 4 sekolah menengah pertama yang diduga lakukan praktik jual beli bangku di sistem penerimaan murid baru SPMB 2025 dengan memanggil perwakilan sekolah.
Diketahui nilai transaksi jual beli bangku dalam sistem penerimaan murid baru berkisar antara 5 hingga 8 juta rupiah per bangku siswa. Mencuat adanya dugaan pungli karena ditemukan adanya perbedaan antara jumlah kelas di brosur. Jika di brosur tertulis 7 kelas, tetapi fakta di lapangan tersedia hingga 11 kelas. Satgas Justisi Perda yang kemarin baru dibentuk untuk dilakukan pencegahan. Karena pada dasarnya memang ini kan indikasi ya. Nah, kalau saya kan lebih senangnya saya galak di depan aja sebelum kejadian, saya cegah dulu semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi kejadian yang sebenarnya gitu. Tidak ada penambahan? Ya, nggak ada penambahan nanti kalau hasil penyidikan. Jadi bulan sedikit Pak nih hasilnya, tapi berapa nominalan dan berapa sekolah Kalau sekolah yang lagi diselidiki kan ada 4 sekolah SMP negeri, kemudian nilainya antara 5 sampai 8 juta rupiah. Masyarakat pun diimbau waspada terhadap modus penipuan dari oknum yang mengaku sebagai orang dalam yang mengiming-imingi bisa membantu masuk sekolah dengan syarat memberikan sejumlah uang. Jika terbukti, para pelaku, baik pihak sekolah maupun orang tua calon siswa, bisa dikenakan sanksi pidana. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Vinkran, iNews melaporkan. Antrean panjang sejak subuh terjadi saat pengambilan PIN seleksi penerimaan murid baru SPMB di Surabaya, Jawa Timur. Antrean terjadi diduga karena kepanikan orang tua murid yang khawatir tidak mendapatkan nomor antrian di sekolah favorit. Sebuah video yang menunjukkan antrean panjang calon murid beserta orang tua mereka di SMA Negeri 8 Surabaya viral di media sosial. Antrean ini terjadi pada subuh, di mana sebagian pengantre membawa payung dan mengenakan mantel hujan akibat gerimis. Antrean ini diketahui merupakan bagian dari pengambilan PIN dan proses validasi data seleksi penerimaan murid baru SPMB, SMA, SMK Negeri 2025. Pengambilan PIN dijadwalkan berakhir pada 13 Juni 2025, sementara validasi data akan berakhir pada 14 Juni 2025. Sesuai petunjuk teknis SPMB, pengambilan PIN dapat dilakukan secara online, namun untuk validasi data, calon murid wajib datang ke salah satu dari 10 sekolah terdekat. Warga dan petugas panik saat sebuah angkutan kota terbakar di area stasiun SPBU di Kecamatan Tapalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin saat pengisian BBM. Warga dan petugas panik saat sebuah angkutan kota terbakar hebat usai mengisi BBM di SPBU Jalan Poros Karyangu, Kecamatan Tanaralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu malam. 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Maros dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas harus berhati-hati melakukan pemadaman karena posisi mobil yang terbakar dekat dengan mesin pengisian BBM. Sementara sopir angkot berhasil menyelamatkan diri dan langsung kabur meninggalkan lokasi kebakaran. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik pada mesin kendaraan. Itu memang dia sementara mengisi atau gimana ini? Iya, sementara mengisi BBM. Terus kebetulan dia habis mengisi, belum ditutup dia punya penutup tangki, sudah distarter mobilnya, muncul percikan api. Dari mana awalnya itu dia? Dia ada awalnya korslet di depan itu. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Petugas memasang garis polisi dan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran serta memburu pengemudi mobil yang terbakar. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sebuah bangunan yang dijadikan mes pekerja proyek dan 4 warung di Tangerang, Banten terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Sebuah bangunan yang dijadikan mes pekerja proyek dan 4 warung di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Warga di sekitar tempat kejadian panik lantaran api tiba-tiba membesar. Bangunan yang terbuat dari kayu dan triplek membuat api cepat membesar hingga akhirnya menyambar ke 4 bangunan warung di samping bangunan mes yang terbakar. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan ke lokasi kebakaran. Api berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian.
Kebakaran terjadi diduga karena korsleting listrik pada bangunan mes. Dari konteks katanya kalau dengar kabar BAP tadi ya masih belum begitu valid, kami terima berita hanya korsleting listrik seperti itu, Pak. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini dan peristiwa kebakaran ini masih diselidiki Polsek Pagedangan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sebanyak 442 jemaah haji asal Jakarta Pusat yang tergabung dalam kloter 10 DKI tiba kembali di tanah air Minggu dini hari. Kedatangan sebanyak 10 unit armada bus yang membawa 442 jemaah haji asal Jakarta Pusat yang tergabung dalam kloter 10 disambut oleh petugas pelayanan ibadah haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Para jemaah haji pulang setelah 41 hari menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Sejumlah jemaah haji mengaku selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci tidak mendapatkan hambatan termasuk tidak mengalami permasalahan dengan transportasi pengangkut jemaah. Usai mengambil koper dan juga air zam-zam, para jemaah dijemput oleh keluarga. Khusus ya, kloter kita 10 JKG, kita tidak mengalami sebagaimana yang diberita, yang dialami oleh kawan-kawan lain. Kita alhamdulillah termasuk yang mulus, dan saya mengatakan ya khusus untuk kloter kita, mungkin kalau yang lain mungkin karena mengalami tidak sependapat dengan saya. Kita alhamdulillah dari berangkat sampai di sana sampai balik sekali lancar, aman, dan alhamdulillah selamat. 392 jemaah haji kloter 2 debarkasi Makassar tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Kedatangan para jemaah haji ini disambut haru, apalagi ada satu jemaah haji tertua asal Sulawesi Selatan yang berusia 102 tahun tiba dalam kondisi sehat. Dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia, sebanyak 392 jemaah haji kloter 2 asal Kabupaten Pindrang dan Kota Makassar tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Namun, kedatangan ratusan jemaah ini menarik perhatian lantaran terdapat seorang jemaah haji tertua asal Sulawesi Selatan. Sulaiman Rote Bagulu, berusia 102 tahun, tiba di tanah air dalam keadaan sehat setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Sulaiman diketahui merupakan seorang petani asal Kabupaten Pindrang, menjadi simbol semangat dan keteguhan dalam menjalankan ibadah di usia senja. Makanan pun lancar juga makanan jadi tinggi umur berapa kali setinggi 4 kali. Buat kemarin anda pernah naik kursi roda. Apa yang lempar jumrah itu kita Sara-sara kan ini punya kemenakan karena punya selesai dan jangan ketinggalan. Di tengah perjalanan ibadah haji, jutaan jemaah dari berbagai penjuru dunia rela antre berjam-jam demi mengunjungi Taman Surga Raudhah. Di tempat suci yang ada dalam kawasan Masjid Nabawi, Madinah tersebut terdapat makam Nabi Muhammad serta 2 sahabatnya. Di tengah kemegahan Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi, yang memeluk ribuan jemaah dari berbagai penjuru dunia, terdapat sebuah tempat suci bagi umat muslim. Raudhah, sebuah area di antara rumah Nabi Muhammad SAW dan mimbar tempat beliau berdakwah. Dalam keterbatasan areanya, terkandung keluasan makna yang tak terukur. Raudhah, yang berarti taman surga, tak pernah sepi. Jemaah menunggu dengan sabar untuk sekedar menjejakkan kaki di atas hamparan karpet khasnya. Ada yang menangis dalam doa panjang, ada pula yang hanya duduk diam tenggelam dalam kekusukan. Bagi sebagian orang, masuk Raudhah adalah puncak dari seluruh perjalanan di Madinah. Usai puas bermunajat, bergeser sedikit ke balik kisi-kisi emas yang dihiasi kaligrafi indah, terbujur jasad manusia yang paling sempurna di dunia, Nabi Muhammad SAW bersama 2 sahabatnya, yakni
Abu Bakar dan Umar yang juga dimakamkan di sini. Beralih ke informasi lain pemirsa, di era bisnis digital saat ini identitas bisnis di dunia maya menjadi salah satu faktor kunci dalam menarik kepercayaan konsumen. Sebuah seminar di Jakarta digelar untuk mengedukasi pelaku usaha agar lebih siap menghadapi risiko penipuan dan meningkatkan visibilitas digital. Di era bisnis digital saat ini, kehadiran Google Business Profile menjadi kunci dalam meningkatkan visibilitas usaha di dunia maya. Namun di saat yang sama, penipuan digital dan klaim palsu atas lokasi bisnis juga semakin marak. Untuk itu, Single Interface dan Google Indonesia menggelar seminar untuk mengedukasi para pelaku usaha, khususnya UMKM tentang pentingnya literasi digital, strategi optimalisasi profil bisnis, dan keamanan data. Ya, perannya tentunya kami di Indonesia sendiri mendukung transformasi digital, termasuk bagaimana cara kami bisa mendukung para bisnis untuk bertransformasi ke dunia digital. Tentunya kami punya 3 prioritas, yaitu dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, dan juga teknologi. Dan tentunya Google Business Profile ini masuk ke dalam pilar yang ketiga, yaitu teknologi, yang dimana kami membantu jutaan bisnis terutama di Indonesia untuk bisa membuka tokonya secara digital, lalu membuka juga titik poin lokasinya juga secara digital. Pentingnya bahwa bagaimana mengoptimisasi dan mengontrol Google Business listing yang ada di Indonesia, yaitu lagi di mana dampaknya adalah untuk mencegah yang terjadi kasus-kasus yang terjadi sekarang, yaitu adalah penipuan dari oknum-oknum tertentu seperti itu ya. Partisipan seminar dibekali tips praktis untuk menggunakan Google Business Profile secara optimal melalui mesin pencari dan Google Maps, termasuk strategi untuk meningkatkan konversi penjualan dari jejak digital mereka. And the single interface was one of our partner that came into the play, which gives the solution in terms of the discoverability, the solution in terms of responding to your customer real time, whether it's basis being a positive or a negative comment. It gives you opportunity in terms of to see how many are the fake profile that is getting created and how to curb them out. Acara ini diharapkan mendorong semakin banyaknya pelaku bisnis yang menggunakan Google Business Profile dengan benar dan aman sebagai langkah strategis di era ekonomi digital. Dari Jakarta, Bagus Prasetyadi, Aulia Ramadan, iNews melaporkan.